Apa? Fang Han mengalahkan iblis air kuno begitu cepat? Gumam Long Yao keluar dari Wang Ding. Meskipun dia tahu, Raja Iblis Surgawi ini telah disegel dan kehilangan kekuatannya, tetapi dia sangat terkejut melihat Fang Han mempunyai kekuatan magis seperti itu. Demon King adalah penguasa dari Tianjin Golden Dan, yang dikenal oleh tokoh-tokoh abadi beberapa ratus tahun yang lalu. Long Yao sangat tahu secara mendalam. Di antara banyak murid sejati Yu Huamen, yang telah berkultivasi ke ranah Jin Dan, yang setara dengan Demon King itu sekarang hanya ada 5, yaitu Dongling, Silan, Bei Yao Guang, Nanwan Luo dan Zhong Tian. Jadi karena itu, mereka adalah kepala semua murid sejati. Untuk karakter seperti Demon King air kuno, meskipun inti emasnya hilang, pengalaman aslinya masih ada. Bahkan, Tuan Muda Iblis Xiantian bukanlah lawannya. Tetapi Fang Han dapat dengan mudah membunuhnya. Long Yao merasa bahwa Fang Han semakin tidak dapat diprediksi. Bukan tidak mungkin, orang ini ingin menantang Hua Tiandu dalam 10 tahun. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benak Long Yao. Long Yao, segeralah memanipulasi susunan formasi Wang Ding ini, dan menyerap semua iblis kecil itu. Nanti, kita bisa menggunakan tripod Wang Ding ini untuk memperbaikinya menjadi pil di masa depan. Suruh Fang Han langsung jatuh ke dalam tripod. Siap? Iblis adalah bahan terbaik untuk memurnikan pil. Hanya saja para master biasa tidak dapat mengendalikan api Tao untuk memurnikan pil. Tetapi Wan Sui Zenki yang aku kembangkan dapat mengendalikannya, dan kita dapat memurnikan pil suji. Jawab Ling Yao. Pil suji. Gumam Fang Han belum pernah mendengar pil semacam ini. Pil semacam ini hanya dapat diajarkan oleh murid alam surga dan manusia. Sebab utamanya adalah karena itu tidak mudah untuk disempurnakan, sehingga para murid akan menghabiskan waktu mereka berpikir dan menunda latihan. Aku pernah mendengarnya dari Master Jialan. Ujar Long Yao. Tampaknya pil suji ini adalah pil di tingkat manusia, tetapi Fang Han berpikir bahwa sekte Yuhua adalah 10 sekte keabadian, bukan hal yang aneh bisa memiliki obat tingkat manusia seperti itu. Apa itu pil dari level manusia? Tanya Long Yao terkejut. Fang Han segera menjelaskannya, baik itu dari nama, kelas dan tingkatannya. Ternyata sebuah pil memiliki begitu banyak divisi. Sepertinya aku harus belajar 1 atau 2 di masa depan. Ternyata, pil Yin Yang Wanshu juga sebenarnya adalah pil surgawi, Kaisar Pil. Tidak heran manfaatnya begitu banyak, itu tidak hanya membantuku menerobos. Kata Long Yao mengangguk dengan senyum mekar di wajahnya. Di antara pembicaraan keduanya, mereka bersama-sama mendesak arai menelan roh di dalam Wang Ding. Formasi yang menelan roh semacam ini, dirancang khusus untuk menelan roh, dan juga dirancang secara khusus untuk menghadapi iblis. Begitu diaktifkan, tripodnya berputar dengan keras, dan tornado yang kuat dikirim keluar dari Wang Ding. Kemanapun itu pergi, iblis terlibat dan terhisap ke dalamnya. Wang Ding ini tiba-tiba memiliki vitalitas dan kekuatan. Awalnya, Fang Han, Long Yao dan Fang Xiaolin menggabungkan mana mereka untuk memacu formasi itu tetapi tidak bisa. Tapi sekarang, setelah menyerap ribuan iblis surgawi, kekuatan fisik Wang Ding berubah menjadi satu, membentuk kekuatan untuk memacu formasi besar. Ternyata Wang Ding ini harus menyerap iblis surgawi, semakin banyak yang ia serap, semakin besar ia menunjukkan kekuatannya. Ya, Wang Ding bisa efektif jika menyerap Celestial Demon. Untuk mengaktifkan 999 formasi totalnya, setidaknya kamu harus mencapai kekuatan ke-9 dari kekuatan magis. Dengan kekuatan jutaan kuda yang ganas, dapat memindahkan gunung dan laut. Namun, selama kamu dapat menyerap 8 juta jiwa iblis, itu juga dapat memacu seluruh formasinya, dan 9 tingkat komandan iblis akan mudah ditangani. Kata naga Yan memotivasi. 8 juta iblis. Di mana aku akan bisa menemukan iblis sebanyak itu?
Iblis air kuno ini saja hanya memiliki 100.000 pasukan iblis. Kata Fang Han dengan kaget. Naga Yan berkata, kali ini, kita telah menangkap Raja Iblis air kuno, keuntungannya terlalu besar kalau kita sempurnakan menjadi relik suci, sehingga kita bisa membuat terobosan. Fang Han mengangguk, ia berkata, ngomong-ngomong, kamu baru saja mengatakan bahwa Raja Iblis air kuno dapat disempurnakan menjadi relik suci. Relik suci seperti apa itu? Tanya Fang Han tiba-tiba. Sage Relics of Dharma adalah salah satu pil terbaik di Sekte Huangquanku. Itu tingkat kedua setelah pil Jiu Qiao. Setelah pelatihan, kamu dapat meningkatkan kultivasi 10.000 tenaga kuda. Ucap Naga Yan merasa puas. Apa? Kekuatan 10.000 kuda? Ini setara dengan mana Master Surga dan manusia. Waktu itu, ketika aku menggunakan teknik mencangkokkan bunga dan kayu, meneruskan mana dari Blackwater King Snake, aku hanya mendapat mana sekitar 2.000 kuda. Bagaimana bisa, salah satu relik suci bisa menambah begitu banyak mana? Tanya Fang Han. Hei, bagaimana itu bisa dibandingkan? Tahukah kamu, inti emas mengandung semua kekuatan magis tuannya. Bahkan seorang master kuat di alam rahasia panjang umur, jika terkena ledakan inti emas juga akan terluka. Kali ini, karena nasib buruk, kita bertemu dengan Raja Iblis air kuno yang telah kehilangan inti emasnya. Aku pikir, Komandan Iblis Xiantian dan Fang Qingsu sengaja tidak membunuh Raja Iblis Surgawi ini, hanya untuk menyegelnya dan membidik inti emasnya. Ucap Naga Yan memperhitungkan, setelah Raja Iblis air kuno menghilang, 100.000 pasukan iblis surgawi di langit tanpa ada yang memimpin, mereka semua mulai kocar-kacir melarikan diri. Fang Han sebenarnya hanya membunuh 3.000 atau 4.000 iblis surgawi dalam pertempuran sebelumnya. Orang-orang di Mansion Lei Dongfu di 40 pulau kecil di bawah, termasuk 6 utusan semuanya tercengang. Mereka takut, Fang Han akan masuk ke dalam pengepungan dan mati. Tetapi mereka tidak menyangkanya, kelincahan Fang Han akan memiliki kekuatan luar biasa. Dalam waktu singkat, pasukan iblis surgawi di langit menjadi lebih tipis, setidaknya lebih dari 50.000 telah berhasil ditaklukkan dan dimasukkan ke dalam Wangding. Masih tersisa puluhan ribu dari mereka, tetapi sudah terlambat untuk menyerapnya. Barulah saat itu, Fang Han mengetahui jarak antara dirinya dan Hua Tiandu. Hua Tiandu bahkan tidak menggunakan senjata ajaib apapun, teknik pembekuannya menutupi alam semesta Tiandu, radiusnya mencapai 8.000 mil, sungai dan gunung langsung dibekukan, apalagi 100.000 iblis. Fang Han khawatir, bahkan 1.000.000 iblis surgawi dapat dibekukannya. Fang Han mengumpulkan lebih dari 50.000 iblis surgawi ke dalam Wangding, dan dia melihat semua iblis surgawi di langit melarikan diri, tetapi Fang Han tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia perlahan-lahan mendarat dan bertemu dengan orang-orang Lei Didong. Pada saat ini, di kejauhan, beberapa orang misterius berpakaian hitam melihat ke arah tempat ini. Seorang berpakaian hitam berkata, bawahan Fang Qingsui benar-benar kuat. Iblis air kuno adalah iblis yang telah mengembangkan jindan, tetapi itu telah kehilangan jindannya, jelas kekuatannya akan sangat berkurang. Kesempatan seperti ini jarang terjadi dalam 1000 tahun. Haruskah kita membunuh dan merebutnya dari Fang Han? Ucap wujud misterius lainnya berkata dengan bangga. Tidak, jangan terburu-buru. Metodenya sangat rahasia, apalagi ada Wangding di tangannya. Kita mungkin bukan lawannya, kita hanya bisa beroperasi secara diam-diam, dan tidak boleh sampai ketahuan. Kalau tidak, makhluk abadi, setan dan iblis surgawi semuanya akan datang untuk mengejar kita. Kalau begitu, misi kita kali ini gagal, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bagaimana kita bisa kembali untuk menghadap Tuan? Ucap pria misterius itu. Katakan saja yang sebenarnya. Bagaimanapun, Fang Qingsui dikabarkan menjadi reinkarnasi dari Kaisar Guntur,
kita tidak akan bisa begitu mudah untuk berhasil, dan Tuan juga sangat memahami hal ini. Setelah mendiskusikannya, pria-pria berpakaian hitam misterius ini tiba-tiba menghilang ke udara. Orang misterius ini tampaknya adalah sebuah organisasi misterius yang belum pernah terlihat sebelumnya di dunia. Fang Han tidak tahu ini. Sebaliknya, dia sekarang sedang menerima pujian dari 6 orang utusan Lei Dongfu. Pada saat yang sama, dia memanggil Long Yao dan penyihir, dan mereka pergi bersama ke Gua Kaisar Guntur untuk menikmati perjamuan. Kali ini, berkat Fang Han yang telah mengalahkan iblis untuk melindungi keselamatan dari 49 pulau kita. Kalau tidak, kita pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Namun, hilangnya segel pelindung telah menyebabkan bencana, dan aku berharap, Saudara Fang Han akan memiliki beberapa kata di hadapan Nona King Su. Jika tidak, Nona King Sue akan marah dan menghukum kita. Ucap salah satu dari 6 utusan memegang minuman mereka sambil menghadap ke Fang Han. Itu bagus untuk dikatakan, jawab Fang Han tersenyum. Dan juga, apa yang terjadi hari ini, kita sudah mengirim pesan ke Fang Hao Sekte Yuhua, agar dia memberitahukan ke Nona Fang King Su. Di sisi lain, Fang Hao, yang dulunya bertubuh besar, berdiri di atas tebing, menatap lautan awan yang jauh, dan ada sedikit martabat di alisnya. Tiba-tiba, di lautan awan yang jauh, sebuah cahaya petir kecil terbang dengan cepat dan mendarat di tangannya. Itu berubah menjadi catatan, menampilkan sebuah informasi. Setelah melihatnya sebentar, penampilannya menjadi semakin buruk, dan wajahnya tampak seperti lapisan es. Fang Hao bergumam, hanya dalam beberapa bulan, peristiwa besar seperti itu terjadi di laut. Komandan iblis itu membunuh 3 murid sejati Taiyimen, dan Raja Iblis Air kuno benar-benar memecahkan segel dan keluar dari penjara. Fang Han tiba-tiba muncul di laut, dia mengalahkan pasukan 100.000 iblis surgawi dalam satu gerakan. Ini juga hal yang merepotkan karena sekarang jatuh ke tangan Fang Han. Berita penting ini harus segera dilaporkan kepada senior sesegera mungkin, sehingga dia bisa membuat keputusan. Fang Hao merenung sejenak, dia segera duduk dengan lututnya, dengan sungguh-sungguh mengeluarkan jimat listrik dari bentuk ular naga, dan diam-diam melafalkan mantra, kemudian, 5 jarinya bergetar, mengeluarkan darahnya sedikit, dan mengoleskannya ke jimat listrik. Tanda petir berbentuk naga di tangannya tiba-tiba terbelah, itu berubah menjadi arus listrik yang menghilang di udara. Pesan telah dikirim, aku harap, Nona bisa merasakannya. Gumam Fang Hao berdiri dan menghela nafas panjang, dia berpikir bahwa Fang Han sedikit beruntung, tapi aku tidak berpikir dia benar-benar menjadi begitu kuat. Di tempat Fang King Sue saat ini, dia sedang berlatih di dunia kecil, duduk di sebuah awan yang kokoh, di sekeliling tubuhnya, cahaya petir yang tak terhitung jumlahnya berkedip. Cahaya petir ini tidak tersebar dan tidak beraturan, tetapi, itu dipadatkan menjadi berbagai catatan, terkait antar ujung dan sangat spiritual. Satu persatu, deretan petir mengelilinginya, kemudian dia memindahkannya dengan ringan dan mengumpulkannya ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, tubuhnya tidak tampak seperti daging dan darah, tetapi seperti bola petir. Yang paling menakutkan adalah, bahwa di atas kepala Fang King Sue, ada sebuah buku rune besar penuh dengan 3 atau 4 radius mil, dan ada grafik guntur di dalamnya. Di atas, ada juga kitab suci dengan ayat yang terdiri dari kata-kata. Kitab ini sangat tua dan kuno. Setiap kata tampaknya menjelaskan aturan langit dan bumi, rahasia zaman kuno dan misteri Hongmeng. Catatan talisman raksasa ini sebenarnya adalah senjata ajaib, yang telah melampaui ruang lingkup harta biasa. Secara umum, ini mirip dengan lukisan Huang Kuan. Itu adalah jimat dari Kaisar Guntur kuno, juga merupakan artefak Tao. Bahkan penguasa rahasia umur panjang pada zaman ini, mereka akan terpesona oleh talisman ini. Tiba-tiba,
Pikirannya bergerak dan sebuah informasi disampaikan. Jika Fang Hao tidak dalam keadaan darurat, dia tidak akan berani menyampaikan pesan ini. Sebenarnya, hal besar telah terjadi selama aku retret. Komandan Iblis dan Tai Yimen memiliki kontrak hidup dan mati. Fang Han, anak ini benar-benar menjadi murid sejati, dan dapat menekan iblis air kuno. Terlebih lagi, dia benar-benar menantang Hua Tiandu, memasang taruhan hidup dan mati dalam 10 tahun di arena Tianxing. Apa sebenarnya yang dia andalkan? Dia sangat berani. Sepertinya aku harus segera keluar, pikir Fang Qingshui, setelah merasakan serangkaian informasi di benaknya. Setelah itu, tubuhnya berkedip, dia meninggalkan dunia abadi kecil. Pada saat ini, di Laut Lei Dongfu 49 kepulauan, Fang Han tidak tinggal setelah menikmati pertemuan Danyuan. Sebaliknya, dia melanjutkan perjalanan dengan Long Yao dan penyihir, melarikan diri menuju lautan Guixu. Sebelum dia bergegas, Fang Han tidak lupa untuk menyerap seluruh pohon emas Nanmu, yang ditanam di Gua Guntur untuk memperbaiki kinya yang rusak. Ki sejati Kaisar Kayu berpadu dengan nafas mulia Nanmu emas, menjadi lebih lengkap dan lincah. Apa yang paling dia sukai sekarang adalah menemukan pasukan iblis surgawi di Guixu, menyerapnya, dan sepenuhnya mengembangkan kekuatan Wangding. Tripod Raja 5 Penjara, saat ini telah menyerap 50.000 iblis penuh, dan kecepatan menyelinap ke dalam air jauh lebih cepat, hampir 10.000 mil per hari, dan tidak memerlukan biaya mana sedikitpun. Namun, selama 3 atau 5 hari, Fang Han berlatih keras di Dingzhong setiap hari, menelan pil Yuan Ying, untuk pemulihan Zen Qi yang rusak telah banyak pulih. Pada hari ini, dia benar-benar merasakan bahwa air laut di luar menyusup ke udara yang dingin, dan sepertinya memasuki samudera lain. Fang Han, kita telah tiba di Samudera Utara, dan sekarang kita harus sangat berhati-hati. Setiap saat mungkin dalam bahaya, ucap Long Yao memperingatkan.